Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Genta Septia Kirian dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan pada pemrograman Python, kelebihan dan kekurangan pemrograman Python, serta contoh sederhana penggunaan Python pada aplikasi. Kita masuk ke dalam materi. Kita coba sejarah perkembangan Python. Sejarah perkembangan Python dimulai pada akhir 1980-an dan telah mengalami evolusi yang signifikan sejak itu. Berikut ringkasan sejarah perkembangan Python. Yang pertama, awal mula Python didirikan pada 1989 sampai 1991. Python dikembangkan oleh Guido van Rossum pada awal 1990 sebagai proyek hobi. Versi pertama Python adalah 0.9.0, dirilis pada Februari 1991. Yang kedua, Python 1.0 pada Januari 1994. Python 1.0 adalah versi resmi yang memperkenalkan fitur-fitur dasar seperti modul, fungsi, dan pengalihan. Yang ketiga, Python 2.0 pada Oktober 2000. Python 2.0 ini memperkenalkan garbage collection dan fitur-fitur seperti list comprehension. Ini adalah versi yang banyak digunakan selama bertahun-tahun. Selanjutnya, yang keempat, Python 3.0 pada Desember 2008. Python 3.0 adalah pembaruan besar yang menghapus beberapa fitur yang dianggap ambigu atau kurang efisien. Perubahan yang signifikan termasuk perubahan cara mengelola string dan byte. Yang kelima, komunitas Python yang kuat. Python mendapatkan dukungan yang kuat dari komunitas pengembang dan menjadi salah satu bahasa pemrograman paling populer. Yang keenam, penerapan Python. Python digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk pengembangan web, Django atau Flash, ilmu data panas, NumPy, kecerdasan buatan, TensorFlow, PyTorch, pemrograman bahasa alami, NLTK, spasi, dan banyak lagi. Yang ketujuh, pencapaian signifikan. Python digunakan oleh perusahaan besar seperti Google, Facebook, Instagram, dan Dropbox, dan lain-lain. Bahasa pemrograman ini mendukung berbagai platform termasuk Linux, Windows, dan macOS. Pengembangan berlanjutan, Python terus berkembang dengan pembaruan reguler dan rilis versi terbaru. Versi 3.9 terus menggunakan beberapa peningkatan signifikan dalam kinerja dan fitur-fitur baru. Dan masuk ke selanjutnya, mengapa sih harus menggunakan bahasa pemrograman Python? Yang pertama, sintaksis yang mudah dibaca dan dipahami. Python dikenal dengan sintaksis yang bersih dan mudah dibaca, yang itu membuat menjadi pilihan yang baik terutama bagi pemula. Hal ini membuat kode Python lebih mudah dan dimainkan dan dikembangkan. Yang kedua, mendukung berbagai pustaka dan framework. Python memiliki ekosistem pustaka dan framework yang sangat kuat termasuk Django dan Flash, dan untuk pemrograman web, NumPy dan Pandas untuk ilmu data, serta TensorFlow dan PyTorch untuk kecerdasan buatan. Hal ini memungkinkan pengembang untuk memanfaatkan banyak alat yang sudah ada. Yang ketiga, kemudahan dalam pengembangan cepat. Python adalah bahasa yang sangat produktif. Kode Python seringkali lebih pendek daripada dalam bahasa lain, yang berarti pengembangan dapat dilakukan lebih cepat. Yang keempat, cross-platform. Python dapat digunakan di berbagai platform termasuk Linux, Windows, macOS, dan bahkan lingkungan mobil. Yang kelima, komunitas yang besar. Python memiliki komunitas pengembang yang sangat besar dan aktif. Anda dapat mudah menemukan sumber daya dan melalui forum, situs web, dan jaringan sosial. 6. Pemrograman web. Python digunakan secara luas dalam pengembangan web. Framework seperti Django dan Flash mempermudah pengembangan aplikasi web. Yang ketujuh, ilmu data dan kecerdasan buatan. Python adalah salah satu bahasa yang paling populer dalam ilmu data dan kecerdasan buatan. Pustaka seperti NumPy, Pandas, TensorFlow, dan PyTorch membuat menjadi pilihan utama untuk pengembangan data dan pembelajaran mesin. Yang ke-8, open source. Python tentunya adalah perangkat open source yang berarti gratis digunakan dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan kita. Yang ke-9, pemrograman umum. Python tidak terbatas pada suatu domain tertentu. Anda dapat menggunakannya di berbagai jenis proyek, mulai dari pengembangan perangkat lunak, desktop hingga pengembangan script, pengembangan game, dan lain-lain.
Yang 10, kemudahan integrasi. Python dapat mudah diintegrasikan dengan bahasa lain seperti C, C++, Java, dan memungkinkan Anda untuk menghafalkan kode yang sudah ada. Python adalah bahasa pemrograman yang sangat populer, memiliki banyak kelebihan, tapi juga memiliki banyak kekurangan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan pada pemrograman Python. Yang pertama, kelebihan Python. 1. Sintaks yang mudah dibaca. Python memiliki sintaks yang bersih dan mudah dipahami, membuat cocok untuk pemula dan pengembang yang berpengalaman. Yang kedua, banyak pustaka dan framework. Python memiliki ekosistem pustaka dan framework yang kuat, memungkinkan pengembangan untuk membangun aplikasi dengan cepat dan efisien. Yang ketiga, produktivitas tinggi. Python seringkali memiliki pengembangan yang lebih cepat karena kode Python biasa lebih pendek daripada bahasa lain. Yang keempat, platform agnostik. Python dapat digunakan di berbagai platform seperti termasuk Linux, Windows, dan macOS. Yang kelima, komunitas yang besar. Python memiliki komunitas pengguna yang sangat besar dan aktif, yang menyediakan banyak sumber daya, bantuan, dan dukungan. Yang keenam, penggunaan luas. Python digunakan dalam berbagai bidang termasuk pengembangan web, ilmu data, jurusan buatan, penggunaan bahasa alami, dan banyak lain. Yang ketujuh, pemrograman web. Python memiliki framework profile seperti Django dan Flex untuk pengembangan web. Yang ke-8, ilmu data dan jurusan buatan. Python adalah bahasa utama dalam ilmu data dan jurusan buatan yang menggunakan pustaka seperti NumPy, Pandas, Scikit-learn, TensorFlow, dan Python. Yang ke-9, open source. Python adalah perangkat lunak open source sehingga gratis digunakan dalam aplikasi. Yang 10, mudah diintegrasikan. Python dapat diintegrasikan dengan bahasa lain seperti C, C++, dan Java. Kekurangan pada Python. 1. Kinerja. Tentu Python cenderung lebih lambat daripada bahasa pemrograman yang dilokomasi seperti C++. Beberapa jenis komputasi yang intensif. Yang kedua, keterbatasan pada aplikasi mobile. Python tidak selalu menjadikan pilihan terbaik untuk pengembangan aplikasi mobile, terutama jika Anda membutuhkan performa tinggi. Yang ketiga, dukungan untuk perangkat khusus. Python mungkin tidak memiliki dukungan yang sangat kuat untuk beberapa perangkat kelas atau sistem tertentu. Yang keempat, sumber daya yang dibutuhkan. Python mungkin membutuhkan lebih banyak sumber daya sistem dibandingkan bahasa yang efisien seperti C atau C++. Yang kelima, keterbatasan pada pengembangan game. Meskipun Python dapat digunakan untuk pengembangan game, bahasa seperti C atau C++ lebih umum digunakan dalam industri game. Yang keenam, kurangnya konkurensi nyata. Bahasa seperti Go atau Rust lebih cocok digunakan untuk proyek membutuhkan konkurensi tinggi dan pemrograman paralel. Yang ke-8, kurangnya kompilasi statis. Python adalah bahasa berbasis script dan karena itu sulit untuk menghasilkan biner yang mandiri tanpa tergantung pada interpreter pada Python. Itu tersebut. Ini adalah sedikit materi yang dimana kita bisa tahu dari sejarah perkembangan Python, terus mengapa harus menggunakan bahasa pemrograman Python serta kelebihan dan kekurangan pada penggunaan Python. Kita masuk ke dalam implementasi pada Python. Seperti apa? Kita masuk ke dalam contoh. Harap tunggu ya. Nah, ini adalah sintaks sederhana pada pemrograman Python, yang dimana ini adalah sintaks kode tentang input pada keyword dan menghasilkan output yang telah kita inputkan dalam keyword tersebut. Yang dimana di sini ada inisialisasi nama mahasiswa adalah sebagai variabel dengan menginput apa yang kita masukkan, nama MHS, masukkan nama, NIM MHS, input, masukkan NIM, kelas input, masukkan kelas.
nanti setelah kita menginput ini, kita akan menghasilkan data kita yang telah diinputkan tersebut. Seperti kita print. Fungsi print apa sih? Fungsi print itu sebagai tampilan yang keluar pada inputan kita, atau tampilan kalimat yang akan ditampilkan seperti ini. Data dari Anda ini fungsinya untuk tampilan saja. Kita jalankan. Di sini saya sudah decoding terlebih dahulu ya, jadi tidak mulai dari awal. Kita masukkan nama saya. Masukkan kelas J. Maka hasilnya akan seperti ini. Terima kasih atas menontonnya. Mungkin segini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.